Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, aku sudah bosan melihat tanaman dan bunga langka dan tidak biasa. Melihat tanaman dan bunga biasa ini, itu sudah memberikan aku sensasi yang berbeda, kata si ratu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia melambaikan tangan dan mengusir kupu-kupu yang melayang di sekitarnya. Kenapa kamu mengusir mereka? Mereka tertarik padamu tahu, kata Chu Feng. Mereka menyebalkan untuk dilihat. Jika bukan karena suasana hati aku sedang baik, aku pasti akan membunuh mereka, kata si ratu. Mendengar kata-kata itu, alis Chu Feng sedikit menyipit. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa si ratu tidak bercanda dengan kata-kata itu. Dia benar-benar mampu melakukan hal semacam itu. Pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba teringat bahwa ratunya bukan peri celestial yang baik hati. Namun sebaliknya, dia adalah wanita iblis kecil yang kejam dan tanpa ampun. Ayo pergi, ratu ini akan melihat mengapa sebuah makam bisa lenyap tanpa alasan, ucap si ratu. Ketika si ratu berbicara, dia melayang ke langit dan mulai terbang menuju kedalaman daerah terlarang. Arah di mana si ratu itu terbang adalah arah yang sama di mana makam itu awalnya terletak. Alasan mengapa si ratu tahu tentang arah tersebut adalah, itu karena dia telah melihat peta yang telah dilihat Chu Feng sebelumnya melalui matanya. Meskipun tempat ini sangat besar, tapi kecepatan si ratu sangat cepat. Selain itu, ketika mereka tahu tujuan mereka, mereka segera tiba di tempat makam itu dulunya berada. Tempat itu tampak sangat biasa, dan itu tidak lebih dari sebidang tanah di dalam hutan. Jika bukan karena faktanya bahwa, peta itu mengindikasikan bahwa makam itu telah ditemukan di sini, maka Chu Feng tidak akan pernah percaya bahwa makam ahli yang luar biasa akan berlokasi di tempat itu. Chu Feng, apakah kamu dapat melihat sesuatu yang salah? Si ratu bertanya pada Chu Feng. Setelah tiba di sini, Chu Feng telah memeriksa sekeliling dengan mata surgauknya sepanjang waktu. Dan sekarang, Chu Feng sudah memeriksa tempat ini selama 1 jam penuh sekarang. Tidak, aku tidak dapat menentukan apapun, kata Chu Feng. Lalu apa yang harus kita lakukan? Si ratu bertanya. Aku hanya bisa menggunakan formasi spiritu untuk mengujinya, kata Chu Feng saat dia mulai mengatur pembentukan formasi. Sementara itu, di hutan ada seekor kucing besar berwarna kuning. Kucing itu berbaring malas di atas cabang pohon. Kucing itu tampaknya tidak luar biasa sama sekali, dan itu menyerupai semua hewan lain di hutan. Hanya saja, kucing itu telah menatap Chu Feng dan si ratu sepanjang waktu. Ketika Chu Feng mulai mengatur pembentukan formasinya, dan melepaskan kekuatan formasi tingkat abadi tanda serangga tak terbatas, mata kucing itu benar-benar mulai bersinar. Kemudian, kucing itu mulai melihat Chu Feng dengan lebih sungguh-sungguh. Adapun Chu Feng, dia tidak melihat kucing abnormal itu. Namun sebaliknya, dia terus dengan sepenuh hati mengatur pembentukan formasinya. Namun setelah Chu Feng selesai mengatur pembentukan formasinya, dan setelah pembentukan formasi mulai berkedip dengan cahaya dari aktivasi, ekspresi kecewa muncul di mata Chu Feng. Itu tidak berguna. Dia tidak dapat menemukan kemana perginya makam itu dengan mata surgawinya. Adapun pembentukan formasinya, itu juga tidak dapat menemukan di mana makam itu menghilang. Seolah-olah makam itu tidak pernah ada di sana, dan Chu Feng tidak bisa mendeteksi sama sekali. Apakah tidak bekerja lagi? Si ratu bertanya. Tidak, sepertinya aku harus mencoba lagi, jawab Chu Feng yang tidak mau menyerah. Dia memutar otak, dan memikirkan pembentukan formasi baru. Chu Feng merasa bahwa dia mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk, jika dia menggunakan mata surgawinya di samping pembentukan formasi itu. Meong, itu tidak berguna. Pada saat Chu Feng hendak mencoba lagi, suara yang terdengar seperti kucing, namun masih berbicara dalam ucapan manusia, itu tiba-tiba saja terdengar dari belakang Chu Feng. Chu Feng buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah suara itu. Dia menemukan bahwa, ada kucing kuning tergeletak di atas dahan pohon besar. Meskipun ukuran kucing itu tidak terlalu besar, tapi dia sangat gemuk. Lebih jauh lagi, itu adalah kucing yang sangat tua. Bulu kuningnya juga sudah pudar. Meskipun berwarna kuning, tapi bulunya lebih berwarna keputihan. Singkatnya, kucing itu tidak memiliki penampilan yang terlihat gemar.
Dia bisa dianggap kucing yang relatif jelek. Namun demikian, kucing itu memiliki kecerdasan. Pada saat itu, kucing itu menatap Chu Feng dan si ratu. Sebelum Chu Feng bisa mengatakan apa-apa, si ratu bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu yang berbicara sebelumnya? Tanya si ratu. Kamu, jika bukan tuan yang hebat ini yang berbicara, mungkinkah kamu gadis bodoh yang berbicara? Suara seperti manusia itu terdengar lagi. Hanya saja, kali ini Chu Feng dan si ratu jelas-jelas melihat bahwa suara itu berasal dari mulut kucing tua itu. Wow, ini menarik. Kucing jelek seperti itu sebenarnya mampu berbicara dengan manusia, seru si ratu. Si ratu bertindak seolah-olah dia telah melihat harta karun. Dia melompat di depan kucing itu, lalu meraih ekor si kucing dan mengangkatnya. Lepaskan tuan yang luar biasa ini, dasar gadis tolol. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Ucap si kucing. Kucing tua itu menjulurkan cakarnya yang tajam, dan mulai dengan cakarnya mencakari si ratu. Ngomong-ngomong, kucing tua itu benar-benar ganas. Tempat di mana ia mengarahkan cakarnya, itu adalah pipi si ratu yang sangat cantik, adil, lembut, dan juga halus. Kucing itu hanya mencoba merusak wajah si ratu. Namun meskipun kucing tua itu mampu berbicara, tapi ternyata kucing itu tidak memiliki kultivasi. Selain bisa berbicara, kucing itu tidak berbeda dengan kucing biasa. Dengan demikian, kucing itu benar-benar dipermainkan oleh si ratu, dan tidak dapat mencapai si ratu dengan cakarnya sama sekali. Ini benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Chu Feng, ini pertama kalinya aku melihat kucing yang bisa berbicara. Aku ingin tahu, seperti apa rasanya kucing seperti ini. Bagaimana kalau kita berdua membuatnya menjadi sup untuk menguji rasanya? Ratu Putri berkata dengan senyum berseri-seri. Jangan, teriak si kucing. Mendengar kata-kata itu, kucing tua itu langsung khawatir. Dengan tergesa-gesa ia berkata kepada Chu Feng. Bocah, suruh gadis bodoh ini melepaskan tuan besar ini. Tuan yang hebat ini mampu membantu kamu menemukan makam itu, ucap si kucing. Mendengar kata-kata itu, tatapan Chu Feng berubah. Dengan nada dingin, dia pun bertanya. Jadi kamu tahu aku datang untuk menemukan makam? Tanya Chu Feng. Jika kamu datang ke sini bukan untuk menemukan makam, mengapa kamu datang ke tempat ini untuk membuat formasi spiritual untuk mencari makam itu? Kata kucing tua itu. Tepatnya siapa kamu? Tanya Chu Feng. Minta gadis bodoh ini melepaskan tuan besar ini dulu, kucing tua itu melolong. Sebagai tanggapan, Chu Feng memberi isyarat kepada si ratu dengan matanya. Setelah si ratu melepaskan kucing itu, Chu Feng terus bertanya. Silahkan, ceritakan dengan tepat siapa kamu, dan mengapa kamu mampu berbahasa manusia. Selain itu, mengapa kamu ada di sini, dan apa yang kamu ketahui tentang makam itu? Tanya Chu Feng. Aku ini apa? Hahaha, aku takut aku akan membuatmu takut sampai mati jika aku memberitahumu, ucap si kucing. Pada saat itu, kucing tua itu mengungkapkan senyum cesire di wajahnya. Itu adalah senyum yang sangat puas diri. Namun sebelum kucing itu bahkan bisa selesai mengucapkan kata-kata berikutnya, si ratu menamparnya dengan telapak tangannya. Telapak tangannya dengan kejam mendarat di kepala kucing tua itu. Telapak tangannya tidak hanya menghempaskan kucing tua itu ke tanah, tetapi juga menyebabkan mata kucing tua itu berkedip-kedip dengan bintang-bintang. Kucing tua itu hampir pingsan di tempat. Saat kamu ditanyai, jawab dengan cepat. Jangan repot-repot dengan kata-kata berlebihan. Kalau tidak, apakah kamu percaya bahwa ratu ini akan membuat kamu menjadi daging rebus? Si ratu berkata dengan kejam. Kamu gadis tolol sialan. Baru sekarang kamu berani menggertak pak besar ini. Seandainya itu sebelumnya, satu kentut dari tuan besar ini akan mampu membunuh 1000 dari kamu. Tidak 1000, tetapi lebih dari 10.000, bahkan 100 juta, kata kucing tua itu dengan sangat marah. Cih, kamu berani bicara balik. Perhatikan bagaimana ratu ini akan mengatasimu, ucap si ratu. Ketika si ratu berbicara, dia berencana untuk menyerang kucing tua itu lagi. Ratu, ucap Chu Feng. Sebagai tanggapan, Chu Feng buru-buru menghentikan si ratu. Ketika dia berbicara, dia juga menarik kucing itu menjauh dari si ratu, dan menaruh di belakangnya. Terlepas dari apakah kucing tua itu tahu tentang situasi di sana, Chu Feng tahu bahwa si ratu pasti mampu menghancurkan kucing tua itu berkeping-keping dengan telapak tangannya. Namun pada saat itu, Chu Feng belum ingin kucing tua itu mati.
Mungkin kucing ini akan sangat penting untuk menemukan makam. Lagi pula, agar kucing yang berbicara seperti ini muncul di tempat seperti ini, itu sudah merupakan sesuatu yang sangat aneh. Kami sebenarnya tidak memiliki niat jahat sama sekali. Kami hanya ingin bertanya tentang keadaan dalam hal makam itu, serta mengapa kamu akan berada di sini. Chu Feng bertanya pada kucing tua itu. Bocah, sikapmu lumayan juga. Karena itu masalahnya, Tuan Besar ini akan memberi tahu kamu tentang hal itu. Tuan Besar ini telah berada di sini selama bertahun-tahun hingga sekarang. Namun demikian, itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah, kamu perlu tahu bahwa Tuan yang hebat ini dulunya sangat kuat. Selain itu, Tuan yang hebat ini tahu bagaimana menemukan makam itu, kata suku kucing tua itu. Dalam hal ini, bolehkah aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk menemukan makam yang hilang? Tanya Chu Feng. Itu pertanyaan yang sangat sederhana. Kamu hanya perlu pergi ke sana untuk menemukannya. Kucing tua itu menunjuk ke hutan di bagian tenggara. Di sana, seru Chu Feng dengan ragu-ragu. Pada saat itu, kucing tua itu mulai berjalan ke arah itu. Lalu dia menunjuk ke tanah di bawah cakarnya dan berkata, "Makam itu terletak di sini," ucap si kucing. "Yang terbaik adalah kamu tidak menipu aku," kata Chu Feng. Chu Feng tidak mengatakan kata-kata itu dengan tidak bertanggung jawab. Namun sebaliknya, dia sudah menggunakan mata surgawinya untuk memeriksa area itu, dan tidak mendeteksi sesuatu yang aneh di tempat itu. Wah, Tuan yang hebat ini tidak akan menipu kamu. Hanya saja, teknik formasi spiritualmu benar-benar terlalu lemah. Dengan teknik formasi spiritualmu, tidak mungkin bagimu untuk menemukan makam itu, kata kucing tua itu. Kamu adalah orang pertama yang berani mengatakan bahwa teknik formasi spiritu Chu Feng kurang kuat, itu setelah melihatnya menggunakan teknik formasi spiritualnya. Kucing terkutuk, kamu jelas-jelas berpura-pura mengerti ketika tidak melakukannya, ucap si ratu yang mengungkapkan tatapan dingin di matanya. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan kucing tua itu. Apakah kamu mengatakan teknik formasi spiritualnya tidak kuat? Jika teknik formasi spiritualnya tidak kuat, maka tidak perlu bagiku untuk memberitahunya di mana makam itu berada, dan ia akan dapat menemukannya sendiri. Selain itu, ia juga bisa memunculkan makam itu, kata kucing tua itu. Mungkinkah kamu tahu bagaimana menemukan makam itu? Tanya Chu Feng. Tentu saja, Tuan yang hebat ini akan mengajari kamu pembentukan formasi. Dengan begitu, kamu akan dapat mengungkapkan makam itu. Tentu saja, Tuan yang hebat ini tidak akan membantu kamu tanpa alasan. Pertama-tama kamu harus menyetujui satu hal, kata kucing tua itu. Apa itu? Tanya Chu Feng. Apakah kamu punya rokok? Kucing tua itu bertanya. Rokok? Chu Feng tampak bingung. Dari caramu bereaksi, sepertinya kamu tidak merokok. Tapi meski begitu, kamu seharusnya pernah melihat pipa tembakau sebelumnya kan? Tolong buatkan pipa rokok untuk Tuan yang hebat ini. Oh iya, jadikan sesuai dengan dimensi ini, komposisi ini, dan penampilan ini, ucap si kucing. Ketika kucing tua itu berbicara, ia mulai menggunakan cakarnya untuk menggambarkan penampilan dan komposisi pipa rokoknya. Segera, seksanya selesai. Yuk, kamu cukup terampil, ucap si ratu. Sebagai tanggapan, si ratu tidak bisa menahan diri dari menyuarakan sedikit pujian. Alasan untuk itu adalah, karena sketsa kucing tua itu tidak hanya sangat rinci, tapi kucing tua juga menyelesaikan sketsa dengan sangat cepat. Belum lagi bagi si kucing, bahkan untuk kultivator bela diri saja, sesuatu seperti menggambar desain yang detail akan sangat sulit untuk dicapai. Dari titik itu saja, orang dapat menentukan bahwa kucing ini benar-benar luar biasa. Bocah, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat, pergi dan buat satu pipa untuk Tuan Besar ini. Kucing tua itu mulai memerintah sekitar Chu Feng. Hei kucing terkutuk, kamu sepertinya minta dipukulin. Sebagai tanggapan, si ratu menjadi marah. Dia mengangkat tangannya dengan tujuan untuk mengalahkan kucing tua itu. Namun demikian, Chu Feng menghentikannya lagi. Kemudian Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan sejumlah kecil kekuatan spiritual immortal pun muncul. Dalam sekejap mata, kekuatan spiritu kecil itu berbentuk pipa tembakau. Pipa tembakau itu segera mengembun menjadi pipa yang sebenarnya. Seseorang tidak bisa mengatakan bahwa itu dibentuk dengan kekuatan spiritual. Selain itu, ukuran dan penampilannya persis sama dengan sketsa kucing tua itu.
Namun ketika pipa tembakau yang tak bernoda itu mencapai genggaman kucing tua itu cukup layak adalah satu-satunya evaluasi yang diterima Chu Feng. Kamu sebagai seorang spiritualis dunia, kamu pastinya memiliki spirit Loosening Herb. Berikan beberapa pada tuan besar ini. Kucing tua itu mulai memerintah Chu Feng lagi, dan kucing itu bertindak seolah-olah itu benar-benar tuan yang hebat. Adapun Chu Feng, dia tidak marah dengan kucing tua itu. Dia mengambil beberapa bagian dari spirit Loosening Herb, dan menyerahkannya kepada kucing tua itu. Kucing tua itu menempatkan spirit Loosening Herb ke tanah, lalu dia berkata, "Keringkan mereka," ucapnya. Chu Feng terus melakukan seperti yang diperintahkan kucing tua itu. Setelah semua untuk Chu Feng, hal-hal itu sangat mudah dilakukan. Paling tidak, mereka jauh lebih mudah dilakukan daripada menyiapkan formasi spiritual. "Beri aku kantong penyimpanan," kata kucing tua itu. Karena Chu Feng tidak pelit, dia pun mengeluarkan kantong penyimpanan kosong, dan menyerahkannya langsung ke kucing tua itu. Kemudian, kucing tua itu menggantungkan kantong penyimpanan di lehernya, dan dia mulai mengeluarkan daun sebelum memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan. Setelah itu, kucing tua itu mengambil sebagian kecil tembakau, dan memasukkannya ke pipa tembakau. Kemudian, ia berkata kepada Chu Feng, "Nyalakan," ucapnya. Chu Feng menunjuk ke pipa tembakau dengan jarinya, dan percikan jatuh ke pipa tembakau itu. Setelah tembakau dinyalakan, asap mulai naik. Adapun kucing tua itu, dia mulai mengisap pipa tembakau dengan cara yang sangat akrab. Bukan hanya kucing tua itu yang mengisap pipa, tapi ia juga mengeluarkan asap. Asap keluar dari mulut dan hidungnya. Faktanya, kucing tua itu bahkan mampu mengubah bentuk asap menjadi semua jenis bentuk yang berbeda. Saat kucing tua itu terus mengisap pipa, ia menutup matanya. Dia benar-benar menikmati itu. Pada saat itu, Chu Feng merasa bahwa kucing tua itu lebih luar biasa. Itu bukan hanya karena dia merokok seperti orang yang berpengalaman. Untuk satu hal, meskipun Chu Feng tahu bahwa roh melonggarkan roh adalah ramuan obat, tapi ia hanya tahu bahwa akarnya saja yang bermanfaat, dan tidak berpikiran kalau daunnya tidak banyak berguna sama sekali. Namun demikian, dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa seseorang bisa merokok daun roh melonggarkan roh seperti tembakau. Selain itu, aroma ramuan melonggarkan roh jauh lebih harum dari tembakau. Penggunaan obat roh melonggarkan roh tidak banyak. Namun ketika merokok itu seperti tembakau, maka ia hampir tidak bisa lewat. Kata kucing tua sambil menikmati kenikmatan merokoknya. "Apakah kamu dapat memberitahu aku, bagaimana menemukan makam itu sekarang?" tanya Chu Feng. "Tentu saja tidak. Kamu masih belum setuju untuk membantu aku," kata kucing tua itu. "Apakah kamu mengatakan bahwa asap ini tidak cukup?" kata Chu Feng. "Tentu saja tidak. Itu hanya asap. Kamu ingin mendapatkan keberadaan makam dari aku hanya dengan merokok. Kamu benar-benar terbawa oleh angan-angan kamu." Kucing tua itu menatap Chu Feng dengan pandangan jijik. "Sangat baik. Silahkan katakan padaku, apa yang kamu ingin aku bantu," kata Chu Feng. "Apakah kuil surgawi Buddha masih ada?" kucing tua itu bertanya. "Iya," jawab Chu Feng. "Lalu pergi ke kuil surgawi Buddha, dan temukan kepala biara mereka saat ini. Katakan padanya bahwa pendiri mereka, Lord Tiger, terjebak di tempat ini. Katakan padanya untuk menemukan setidaknya 10 spiritualis dunia jubah abadi yang diselubungi tanda naga, dan suruh mereka datang ke sini untuk menyelamatkanku," kata kucing tua itu. "Hahaha, Tuan Tiger, kamu jelas-jelasannya kucing yang tua dan buruk. Ada perbedaan besar antara kamu dan harimau." Pada saat itu, si ratu mulai menertawakan ucapan kucing tua itu. Namun demikian, Chu Feng memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Alasan untuk itu adalah, karena dia merasa bahwa kucing itu membuat nada yang berbicaranya, itu tampaknya menunjukkan bahwa ia tidak bercanda atau berbohong. Mungkinkah kucing ini benar-benar pendiri kuil surgawi Buddha? Jika itu nyata, bukankah itu terlalu konyol? Kuil surgawi Buddha adalah tempat suci yang dikhususkan untuk agama Buddha. Bagaimana mungkin pendirinya menjadi kucing? Pikir Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mulai menaksir kucing tua itu sekali lagi. Namun tidak peduli bagaimana dia memandang kucing itu hanya menyerupai kucing biasa baginya. Namun demikian, kucing tua itu jelas-jelas sangat luar biasa. Paling tidak, fakta bahwa kucing itu bisa berbicara saja sudah sangat luar biasa.
Ini membuat Chu Feng menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui kucing itu. Apakah kamu benar-benar pendiri kuil surgawi Buddha? Tanya Chu Feng. Tuan yang luar biasa ini tidak akan pernah berbohong, jawab kucing tua itu. Lalu, mengapa kamu terjebak di sini? Tanya Chu Feng. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Itu secara alami karena harta di sini, kata si ratu. Gadis tolol sialan. Kamu benar-benar memandang rendahku terlalu berlebihan. Kucing tua itu tertawa dengan jijik. Kemudian, kucing itu berbalik ke Chu Feng dan berkata, "Wah, jika kamu ingin membantu tuan yang hebat ini, setelah aku keluar dari sini, aku pasti akan meminta agar kuil surgawi Buddha melindungi kamu," ucap si kucing. "Bahkan jika apa yang kamu katakan adalah kebenaran, aku masih tidak bisa membantumu seperti ini. Alasan untuk itu adalah, karena aku tidak yakin apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Karena bagaimanapun, saat ini kamu tanpa kultivasi sama sekali," kata Chu Feng. "Itu sederhana saja. Aku akan memberi tahu kamu beberapa rahasia tentang kuil surgawi Buddha," kata kucing tua itu dengan acuh tak acuh. "Pertama, aku tidak memiliki banyak pemahaman terhadap kuil surgawi Buddha. Selanjutnya, aku tidak tertarik pada rahasia kuil surgawi Buddha," kata Chu Feng. "Lalu, apa yang kamu inginkan?" Kucing tua itu bertanya. "Bagaimana dengan ini, katakan padaku bagaimana cara menemukan makam itu terlebih dahulu. Jika apa yang kamu katakan berguna, aku akan pergi dan menemukan orang-orang dari kuil surgawi Buddha untuk membawa mereka ke sini," kata Chu Feng. "Itu tidak akan terjadi. Bagaimana jika aku memberi tahu kamu cara menemukan makam itu, tetapi kemudian kamu memutuskan untuk menolak menemukan orang-orang dari kuil surgawi Buddha?" Kucing tua itu memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bahkan licik ditulis di atasnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."